Oke, bismillah, dalam kesempatan ini kita akan coba menelaah di beberapa karya yang sempat juara di event atau lomba yang ada di Turki yang cukup bergengsi ya. Dan kita lihat yang ada ini adalah karya Khodrik A yang sekarang itu memang kalau kita lihat lagi jenis Khot ini belum muncul kembali di lomba Irsika Turki. Mungkin, terakhir ada itu pada tahun 2016 atau enggak 2019, saya lupa. Yang jelas berarti karya-karya ini adalah karya-karya lama yang sudah umuran 5 tahun bahkan lebih, tapi bukan berarti kemudian tidak bagus, justru mungkin ya mereka inilah yang menulis sudah lama ya, menulis Rik-A. Dari sini kita coba untuk menelaah kira-kira karya-karya yang juara ini itu letaknya di mana ya bagusnya itu. Karena kita tahu dalam hal-hal dasar itu, eee, di khat Rik-Ah itu ada beberapa poin ya. Mungkin kita coba ketik ya. Pertama itu kita tahu ada busholah ya, busholah atau kemiringan huruf ya. Jadi nanti kita akan coba untuk me 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 apa ya, menelaah satu-satu. Kalau kita kuliah itu kan di penelitian itu ada teori, ada praktek kan gitu ya. Teori ini diterapkan bagaimana gitu. Nah, di sini coba kita lihat ada aspek-aspek teori ini. Pertama kita sebutkan busholah atau kemiringan huruf. Kemudian kedua nanti ada misalnya jarak ya, jarak antar huruf atau bahkan kalimat ya, atau kalimat ya, atau kata gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti juga ada aspek keselarasan atau harmoni lah. Nah, kita coba dari 3 ini dulu meskipun nanti, ya sebenarnya ada beberapa lagi misal kayak kaidah dan sebagainya. Tapi kan kalau kaidah itu, rinci ya, dia spesifik banget. Nah, maka minimal 3 ini coba akan kita lihat di karya-karya yang menang ini, ibarat tadi di penelitian itu teori itu bagaimana prakteknya kan gitu ya. Maka dalam 3 poin ini gimana dalam karya yang sudah ditulis. Nah, supaya teman-teman juga tahu nanti dalam membuat karya itu, oh ternyata, eee, rahasianya di sini atau minimal ada poinnya di sini gitu kan. Dalam pengalaman saya menelaah beberapa kaligrafer yang ada di Indonesia terutama, itu banyak yang mereka itu berkembang. Jadi kita itu dalam satu kompetisi, kadang ketika ada pengumuman juara, nanti mereka itu masing-masing peserta akan mengupload karya mereka. Dan ketika itu juga kita merasa bahwa, oh ini adalah teman kita yang memang sama-sama membuat karya dengan kita di event yang sama. Lalu kemudian katakan misalnya kita sama-sama belum juara atau kita sama-sama juara tapi posisinya berbeda gitu. Nah, di event selanjutnya, mungkin tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya, kita lihat orang yang kemarin di samping kita atau yang bersama kita di lomba yang sama. Ternyata tulisan dia berkembang gitu. Nah, itu mungkin dia menelaah hal-hal semacam ini, dia menelaah busholah, menelaah jarak-jarak, kemudian keselarasan dan lain sebagainya. Contoh misalnya dalam hal jarak, saya dalam lomba Al-Barokah di Khat Diwani Jali mencoba untuk mencari karakter baru, dengan jarak yang begitu renggang, nanti saya nggak tahu nanti bagaimana hasilnya, tapi inilah yang perlu kita, tes ya, ibarat kata penelitian, ya kita coba untuk nyari eksperimen dengan meneliti jarak ketika direnggangkan itu enak nggak dilihat, kemudian nanti dinilai oleh orang seperti apa. Nah, langsung saja dari 3 poin ini, ya, kita coba untuk membedah ya, atau ya nggak bedah juga sih, mereview, melihat-lihat gitu ya, menganalisa coba dari karya yang ada ini.
Ini kurang di zoom apa gimana? Cukup lah ya. Nah, ya dari sini. Pertama mungkin ini yang kita lihat ini kalau lihat keterangannya ya, namanya Ustadz Muhammad Hasan Ahmad dari Mesir. Beliau dapat juara harapan di kategori Khatrik A. Nah, ini teksnya itu saya pernah ikut di lomba yang sama. Ini terakhir 2016. Inna rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulun fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamaslamu az-zulu. Nah, ini waktu itu saya ikut ini juga kalau nggak salah. Nah, ini dulu ketika Ustadz M Nur mensosialisasikan lomba yang jadi coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan seorang pelajar yang ketika itu ya saya orangnya gitu ya, masih lugu dalam dunia khot, nggak tahu, baru proses di rig A, kemudian tiba-tiba ada info ada lomba di Turki. Coba rasanya gimana? Jangankan Turki, wong kita aja di bawah antar kampus aja udah kayaknya, wah lomba nih gitu kan. Ini tahu-tahu lomba di Turki gitu. Dengan nulis syair yang panjang gitu kan. Nah, ini kan menarik sekali. Ya. Bagaimana mental kita itu di challenge itu. Lomba di Turki gitu kan. Di sisi lain merasa ya merasa apa ya, berat ya, di sisi lain tapi merasa senang juga gitu. Nah, ini kita coba lihat. Ini padahal harapan. Kita lihat. Ini model yang dia mendesain dengan tidak ada pena kecil sekali di sini. Yang ada hanyalah, oke kita mulai coret-coret. Ini mohon maaf yang punya karyanya tadi Ustadz Muhammad siapa tadi? Ustadz Muhammad Hasan ya. Kita coret-coret dikit nanti dihapus lagi bisa kok. Oke, ini kita coba lihat dia pakai konsep ini besar penanya sama ya. Ini lebih besar dari bawahnya. Kemudian di ujung dia pakai penutup dengan besar yang juga sama tapi beda dengan yang tengah-tengahnya ini. Nah, di sini kita lihat nggak ada itu namanya pena kecil sekali, mungkin 1 mili atau kurang itu tidak ada. Nah, coba kita telaah sekarang, oke, dalam hal tinta merah, dalam hal busola kita coba coret-coret dengan warna hijau ya. Nah, di sini kita lihat busola itu ada yang vertikal dan horizontal. Kita lihat alif-alifnya. Kita cek berdasarkan kemampuan kita. Nah, ini kalau dilihat nih konsisten. Bahkan iya itu yang ada ke atasnya ini kan ya ya, yustadou. Ini iya ya. Ini brohnya iya. Ini juga sesuai dengan apa? Dengan busolah atau kemiringan huruf yang semestinya. Nah, satu-satu dia coba untuk konsisten. Ya kan? Nah, di sini pun sama. Nah, kemudian sampai bawah-bawahnya pun juga dia konsisten dengan kemiringan yang juga sama. Ini kita lihat coba busolahnya seperti ini. Ya, ini yang tiang-tiangnya itu kita lihat. Ya, masya Allah ya. Dia nulis dengan konsisten. Nah, lalu kalau lihat sisi yang mendatar atau kemiringan ke sampingnya itu juga sama. Kita lihat di sini misalnya. Ya. Ini dia memiliki kemiringan yang ini saya rasakan adalah kemiringan di buku 2 Kurosah Muhammad Izan. Ini persis seperti ini kemiringan. Nah, tentunya kalau ini gambarnya lebih jelas karena ini juga scanan yang di PDF-kan, jadi agak cetak ini karya asli di-scan, dicetak, cetakannya di-scan lagi kemudian dijadikan PDF. Jadi makanya agak pecah ya. Meskipun aslinya sebetulnya bagus gitu. Nah, ini juga konsisten, kita lihat kemiringannya. Kemiringannya. Ya. Jadi ini yang perlu kita sadari ya. Bahwa teorinya dipakai oleh dia dalam penulisan karya gitu. Lalu kita coba lihat dari sisi jarak ya. Jarak antar
huruf dulu misalnya. Innar rasula. Nah, dari mulai apa ini, alif ke nun ya, katakan satu lingkaran atau satu titik atau satu titik setengah. Nah, eee, dalam melihat seperti ini kita juga harus melihat antara alif dengan hamzahnya. Itu juga dia berhasil meletakkan dengan jarak yang ideal, sehingga tidak terlalu di bawahnya banget dempet dengan alif tapi dia, space-nya tepat gitu, ya. Sehingga, eee, antara alif ke hamzah dan alif ke nun juga bisa terlihat enak. Nah, pun sama, ya, dia meletakkan jarak-jarak yang tidak menyesakkan ya, atau tidak berdesak-desak sehingga, terlihat enak seperti itu. Sehingga tidak terkesan, apa namanya, ada jarak yang menyebabkan kesenjangan ataupun terlalu kepadatan. Nah, dalam gerakan yang sama, ro dan waw ini, dia mungkin punya prinsip seperti ini. Kalau kita tarik garis, ya ujung waw dengan ujung ro di awal itu tidak begitu jauh, ya, tapi dia sesuai dengan garis yang tadi saya coba gariskan ini ya. Artinya ro-nya itu tidak terlalu jauh gitu, dan juga tidak terlalu dekat juga. Dan selanjutnya pun dalam mim ke dal juga ini, itu juga sama, ya. Di sini tetap ada jarak, tapi mimnya ini masih dalam garisnya di atasnya dal, ya. Ini pun sama, fa ini ujungnya masih di atasnya waw, artinya tidak terlalu bersenjangan. Kenapa? Karena ujungnya waw itu lebih rendah daripada huruf setelahnya. Sehingga jaraknya si fa ini, ujung sebelah kanannya tidak meninggalkan terlalu jauh, ujung dari akhir huruf waw ini. Nah, kemudian ini pun sama. Kalau ditarik garis, ujung dari kalimat Allah dengan ujung kanan atau ujung awal dari mim ini juga bergaris. Ya. Jadi ketika ada ujung, maka bertemu lagi dengan ujung yang lainnya, lalu kemudian ini akan menjadi satu garis. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa lihat beberapa fakta ya, beberapa fakta menarik seputar jarak ya. Ataupun per kalimat juga tadi yang sudah kita bahas barusan terkait dengan garis. Nah, kemudian itu juga menemukan satu harmoni di sini. Ini udah banyak yang coret-coret ya, kita beralih ke bawah saja. Nah, ini. Kita lihat coba dari apa tadi harmoninya ya. Harmoninya kita coba pakai apa nih? Biru aja. Di sini coba kita lihat harmoni yang ada. Karena kita tahu khot itu juga dikatakan sebagai musiknya mata. Maka ketika khot itu digoreskan, dia sebetulnya punya irama dan punya harmoni yang bisa membuat mata kita itu betah. Nah, di sini misalnya huruf-huruf yang diangkat ya, huruf-huruf yang diangkat itu, dia punya keselarasan dalam segi ketinggiannya. Artinya hak ya ini dia tidak diangkat melebihi daripada huruf dot ini. Tapi dia segaris, sejajar. Kemudian di sini pun ya, di sini pun banyak yang sejajar ya. Contohnya ini. Kemudian tak ini dengan mimnya. Ya. Ini ada harmoni-harmoni yang bisa kita dapatkan di sini. Apalagi ini nih. Kalau teman-teman lihat ro-nya ini sejajar dengan nuhur, ya. Dengan nun atau dengan haknya. Gitu. Kemudian di sini misalnya ya, ujungnya lam ini bertemu dengan ya, qaf ain.
Ini garisnya sama loh ini. Nah, kalau kita panjangkan nih sama-sama kemiringannya mirip. Nah, jadi di sini kita menemukan irama yang harmoni ya. Mereka saling bahu-membahu membentuk satu tarkib atau satu susunan yang kuat seperti itu. Oke, mungkin kita nggak lama-lama di karya ini, kita coba. Nah, ini ada karya selanjutnya. Kalau kita baca di sini, ini teksnya beda ya. Saya nggak tahu ini tahun berapa. Ini ada, oh, Ustadz Ferry. Sama-sama. Sama, Ustaz. Kenapa? Ya, ini teks yang sama. Oh iya, sama-sama. Ya, ini berarti di tahun yang sama. Ustadz Ferry ini, ya berarti beliau waktu itu juara. Ini mention juga atau mukafaah harapan di sana. Nah, ini Inna Rasulullah juga. Cuma memang mungkin teman-teman bisa lihat beberapa perbedaan, misalnya dari segi karakter misalnya. Di sini lebih bentet ya, lebih ada di sisi beberapa itu tebal begitu dan sebagainya. Tapi kalau kita cek lagi dalam kacamata busolah yang tadi kita sebut dengan kemiringan huruf, ya pastinya dia memiliki konsisten yang terlihat di beberapa hurufnya gitu. Maslulun bibatni Makkah misalnya. Aslamu la yafrahuna idza nalat rimahahum. Nah, di sini ini sama ini. Jadi konsisten semuanya ya. Kita bisa lihat. Dan di sini kita lihat bahwasanya huruf riqah itu yang memang ya, pada dasarnya juara juga ya. Jadi mereka punya sudut-sudut yang sudah disetting untuk bisa apa? Bisa terlihat lembut ya. Terlihat lembut sehingga unsur kakunya berkurang. Contoh sudut-sudut seperti ini misalnya. Kemudian huruf dot misalnya sebelah sini. Ya. Kemudian nunnya yang sangat gurih bahasa enak gitu ya, apa lengkungannya itu asik gitu. Jadi pecinta hot itu seperti itu. Kalau ngeliat tulisan yang enak gitu ya gimana ya, susah juga dijelasin. Nah, oke, ini ada hal yang unik ya. Apa? Yaitu terkait dengan jarak. Oke, jadi kita telaah jarak yang sama-sama juara harapan juga ya. Di sini, ini ada satu tantangan dalam lomba yang dituliskan itu adalah teks syair. Teks syair itu dia biasanya ada nazamnya ya, apa namanya? Ada apa namanya? Ketukan dan tentunya proporsi suku kata yang mungkin sama, kemudian panjang satu dengan yang lainnya itu sama. Adalah bahwa ini ada tuntutan untuk sama lebarnya. Sama lebarnya. Tantangannya adalah ketika satu baris itu susunannya sedikit, contoh yang saya panahkan ini ya, dengan yang ada di sini tentunya beda. Yang di sini mungkin dia punya komposisi yang lumayan rame atau banyak ya. Sehingga dia bisa saja jaraknya itu ditata sesuai dengan yang normalnya begitu. Tapi di sini muhannadun min suyufillahi maslulun itu renggang-renggang. Ya. Bahkan kalau kita lihat alifnya Allah ini juga dia tidak di atasnya fa atau tidak dekat dengan fa. Tapi dia berada di tengah-tengah. Meskipun demikian dia selamat. Kenapa selamat? Karena dia punya satu harmoni di sini. Jadi nggak menghilangkan dia terpisah. Dia masih ada temannya lam, kemudian ujungnya lam dan sebagainya. Jadi ngangkatnya alif di sini, dia ngangkat sejajar dengan lam yang ada di maslul di sini. Ya, jadi itu yang mungkin jadi penyelamat ketika ada satu satu jarak yang mungkin agak renggang sehingga terkesan tetap tidak terlihat sendiri-sendiri gitu. Mereka satu gabungan gitu kan atau satu susunan. Nah, pertanyaannya ketika ada kejadian seperti ini teman-teman misalnya menulis syair begitu dengan susunan garis yang harus sama,
atau nggak sama-sama banget, mungkin selisih 1 mili atau 0,5 mili, itu masih dimaafkan. Atau masih dimaafkan oleh mata maksudnya. Nah, kalau khat naskhi misalnya, kita nulis syair itu dia masih ada penyelamat, apa? Beberapa huruf itu bisa dipanjangkan, ya kan. Misalnya kalau kita nulis fa ya dalam khat naskhi itu dia bisa bentukan seperti ini, kemudian nanti ya-nya panjang seperti ini, ya kan. Nah, dalam huruf di ri'ah itu jarang sekali ditemukan ada huruf-huruf yang seperti ini bisa dipanjangkan. Misalnya kayak naskhi maghribi itu bisa. Atau bermain di diwani, diwani pun juga bisa kan, sin alif jadi panjang, kemudian kafnya jadi lebar dan sebagainya. Nah, kalau ri'ah ini nggak bisa gitu loh. Ya kan. Nah, pertanyaannya tadi apakah jarak yang misalnya kita lihat Allah di sini ya, kemudian maslul ini jaraknya mungkin agak berbeda dengan yang lain. Lalu kemudian wah ini nggak enak gitu. Artinya jarak itu apakah harus satu lingkaran gitu atau satu titik lah kita katakan. Ya ternyata enggak juga gitu loh. Nah, dalam ri'ah itu ada mungkin yang kita nyebutnya entah teori atau apa gitu ya. Di dalam bukunya Muhammad Izzat pun juga banyak jarak-jarak itu yang agak renggang gitu. Dan ini dipakai dalam karya yang dilombakan. Sehingga ya tadi saya bilang tetap ada satu kesatuan juga. Meskipun ini jaraknya agak jauh tapi dia bisa selamat ya, bisa selamat. Nah, jadi uniknya di sini dalam segi jarak itu. Ya kan? Nah, ini kita lihat lagi di sini-sini ya sama gitu. Beberapa kadang kalau ada yang lumayan renggang, kemudian ada yang ada satu kata yang saya terpaku. Ini masih ingat nih, padahal ini 2016 saya masih ingat nih. Adalah ini, saya akan zoom ya, yang simuhum. Ini trending pada zaman ini. Orang-orang yang ikut lomba ini trending nih, yang simuhum. Coba zaman sekarang lomba-lomba yang ada di As-Safir, kemudian di Warisul kayaknya kalimat sepanjang ini jarang. Ya, yang buat trending itu apa? Dia sambungannya banyak waktu itu ya. Kemudian dia tantangannya akan tinggi itu, akan tinggi. Makanya nih kalau teman-teman kasih garis ya, taruhlah garisnya di sini ya. Itu dia apa namanya? Dia sedikit ke bawah sebetulnya. Nah, ininya sedikit ke bawah. Artinya apa? Ketika ada kalimat yang tinggi potensi untuk ditulis, dia agak ditenggelamkan sedikit di bawah garis itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kita tahu nih huruf mim itu gini ya, huruf mim gini kan terus gini ya. Kan di buku satu itu garis itu kan diajarkan di sini tuh, pas di sambungan sini kan ekornya itu. Nah dalam kondisi tertentu nantinya ketika kita nemuin yang besar-besar ini, kalimat yang panjang itu, atau misalnya saya lupa ya, di Al-Quran itu ada yang satu kalimat panjang itu, apa namanya? Dia masyhur di dunia khatat itu, karena ditulisnya panjang. Fasayakfihimullah fasayakfikahumullah, gitu ya. Itu kalau ditulis panjang itu. Makanya unik nanti kapan-kapan itu mungkin ada satu lomba gitu ya. Coba tulis fasayakfikahumullah dengan satu jenis khat yang sama, kemudian nanti kita lihat orang-orang akan menulisnya caranya gimana gitu, masing-masing. Ini unik sebetulnya. Karena memang itu yang masyhur dalam trending lah, kata yang trending dalam Al-Qur'an konteks dalam kaligrafi karena memang dia punya talent tangan yang cukup unik ya, menulis dengan sambungan yang banyak gitu. Nah, ini salah satunya nih ya'simuhum ya. Ya, ain, kemudian shad, kemudian nibrohnya shad, kemudian mim, ketemu ha lagi, kemudian mim lagi. Ini kalau pakai ha yang biasa, bukan yang ke bawah, wah itu bayangkan tingginya segimana. Jadi kita coba menelaah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya yang ada di karya ini. Nah, coba ini kita dari tadi kan yang mention ya atau yang juara harapan terus. Coba kita cari yang tinggi ya, juara satu misalnya. Nah, ini juara satu nih. Coba yang lain ada nggak yang juara? Ini juara dua, ini juara tiga, ini juara satu. Ini juara dua.
Nah, ini juara satu nih. Ini juara satu dengan khas yang berbeda ya. Nah, ini teksnya juga beda nih. Ini Ustadz Abdah Muhammad Hasan Al-Jamal, Mesir. Wah, ini orang-orang Mesir nih canggih juga nih, banyak yang masuk ini ya, masuk juara ya. Beliau juara satu pada zamannya. Ya, coba kita lihat. Bila fika ya ilahi man lahu. Nah, saya agak susah bacanya, ini juga syair yang cukup panjang ya. Nah, ini juga ini dari segi konsep mirip yang Juara Harapan pertama tadi kita bahas ya. Jadi dia hanya beberapa garis saja yang besar, kemudian di sini. Nah, ini bisa dibilang format yang kalem ya, artinya nggak macam-macam kan. Zaman sekarang tuh kadang banyak yang dibuat baris-baris apa gitu, lingkaran, kotak, segitiga ya kan. Sekarang dulu apa tadi, keserasihan itu pasti ada, pasti ada. Jadi teman-teman kalau misalnya gini, kan kita selalu bilang, "Ayo ayo kita nulis karya nih, apa, kita butuh apa nih? Butuh referensi. Referensinya apa? Oh, karya-karya juara, karya-karya master, karya-karya guru, karya-karya ini." Pertanyaannya, setelah kita dapat karya itu, kemudian lihat kan, lihat, ya dilihat, yang dilihat apanya? Yang dilihat apanya gitu. Ini dunia kaligrafi kental dengan hal semacam ini. Yang dilihat apanya? Ya tadi, dilihat busolahnya, dilihat keserasihannya, kemudian dilihat jarak-jaraknya. Ya. Saya bukan menghilangkan kaidah. Kaidah itu soalnya rumit. Dia satu huruf aja banyak kaidahnya, tebal tipis dan lain sebagainya. Nah, maka minimal tadi hal-hal yang sangat mendasar itu kita bisa coba untuk menganalisa lah. Kalau kita misalnya lihat karya yang juara atau karya apa gitu. Nah, kita mulai di sini misalnya tadi busolahnya nih mantap lah gitu ya. Sebentar. Oke oke. Gitu ya. Nah ini perihal mengangkat huruf ini juga kita harus perhatikan ya. Huruf-huruf apa yang lazim diangkat? Lazim itu maksudnya yang wajar, ya, yang wajar. Misalnya ada lam sama ha. Berarti teman-teman ketika nulis riqah ya bisa mengaplikasikan ini. Ya. Apa alasan kita ngomong bisa? Ya di lomba ada, atau di karya orang lain ada, atau secara apa nangkepnya kita di mata pun juga nggak aneh dan nggak berat gitu kan. Jadi lamha ketika dinaikkan, oh bagus nih, kemudian oh ya dia nulis juga kan. Nah kemudian ini yang paling sering nih, ba alif, ya alif itu dinaikkan. Atau huruf mufrad. Nah, huruf mufrad nih yang diantaranya yang sering itu qaf. Kalau kita nemu dal itu kayaknya jarang deh, dal itu jarang. Waw juga jarang, meskipun mungkin ada. Ada, tadi saya lihat ada waw yang naik ya, ini qaf gitu. Alif ya, alif mah pastilah, sering diangkat gitu ya. Nah ini kita bisa telah di sini teman-teman. Jadi beberapa yang, nah ini nun ya, nisyan, bukan nisyan. Ini kata yang ada di buku 2 nih, nisyan-nisyan gitu. Nun, sin, kemudian sinnya tanpa nibrak, kemudian ya. Nah nunnya juga diangkat seperti ini. Nah ini banyak, nun yang diangkat tuh banyak. Ya, misalnya kita nulis insanun, misalnya, kemudian lisanun, insanun, bayanun, misalnya. Itu nunnya bisa diangkat. Ada kadang yang diangkatnya di sini nih, pas di atas alifnya juga ada, nabrak gitu ya. Nah, itu juga ada. Ini dia naruhnya di sini. Ini juga unik ya teman-teman. Ini dia nulis alif di atas, artinya posisinya di atas huruf, tapi dengan ukuran yang lebih panjang. Biasanya kita lihat kalau di kebanyakan karya pendek. Mungkin ini ada alasannya juga gitu. Alasannya mungkin dia karena di sini sepi ya. Kalau di sini kan rame, terus ini kalau diperhatikan lebih pendek ya. Alif di sini lebih pendek ketimbang yang cuma hurufnya di sini gitu. Nah, ini juga salah satu yang unik nih, teman-teman yang lagi belajar riqah atau yang sudah alumni riqah atau yang mau belajar riqah. Ini kalau kita tarik garis di sini, seret, wow, ada dal, ada lam, ada ya. Oke ya, dapat nih.
Coba lihat, ini ada alif yang offset nih. Ada alif yang offset. Artinya dia terlalu maju, majunya maksudnya ke bawah gitu ya. Kadang kan kalau alif itu kita tahu misalnya di atas, atau enggak dia melayang gitu ya, melayang di atas kita. Tapi ini tembus ke bawah. Apa masalahnya? Coba lihat, kalau alif ini ditaruh di atas, dia mengganggu posisi titiknya fa di sini, ya kan? Udah gitu, ini tuh wasfah ini, so, fa, ha itu huruf yang besar. H ini porsinya dia memakan tempat yang besar. Jadi kalau ada alif di atasnya, apalagi sampingnya ada fa yang punya titik satu, waduh itu sangat apa bahasanya, sangat zahmah ya, sangat macet di jalan raya itu kayaknya banyak banget kendaraan gitu. Nah, jadi kita punya tasarruf seperti itu. Nah, kemudian berarti kan biasanya apa namanya, alif itu akan terbang dengan bebas itu dia kalau kalau misalnya di sini nih, ini kosong, ini bisa nih taruh sini. Karena dia bebas ya, seperti itu. Nah, ini nih kan zada misalnya di sini, kan alifnya bisa bebas gitu. Seperti itu ya. Qolilan, apa nih, kolban, kolban kolban sakiman. Nah, ini bisa nih teman-teman nulis tanwin ya, tanwin ditulis seperti ini. Dekatkan dengan alifnya. Kadang ada beberapa orang juga nyentuh alifnya juga ada. Ini dia nggak nyentuh. Boleh apa enggak? Nggak nyentuh? Boleh. Buktinya apa? Ini juara satu. Gitu ya. Oke, itu mungkin ya ini karakternya dia memang jaraknya lumayan ini ya. Tapi nggak ganggu juga. Dia jaraknya lumayan dekat-dekat tapi dia masih masih satu titik lah ya. Nggak sampai yang betul-betul dekat kemudian matanya juga nggak enak. Nah, itu juara satu tadi, ini juga juara satu nih. Nah, ini dia juara satunya. Dia nulis hadis ya. Ini lebih coba antum menyelami model karyanya yang juara satu lagi nih. Ini lebih hur dia, lebih tintanya pun lebih apa ya, lebih gempel-gempel ya, lebih genangan-genangan gitu ya. Jadi katartisnya pun sedikit ini. Ini nanti kalau ikut lomba Warisul Anbiya modelan gini aja nih. Yang apa ya, yang alami gitu loh. Ini suka nih orang-orang Warisul Anbiya nih. Kenapa kita bilang dia alami tulisannya? Lihat aja sudut-sudutnya. Tuh, di sini masih ada tinta yang apa ya, menggenang terus maksudnya ada kalau bahasanya anak TK tuh dia ngewarnain di luar garis gitu kan. Dia melanggar garis kan gitu ya. Tapi ya bukan menjadi satu masalah, tapi itulah seni khot itu ada di goresan kan. Ya. Ini jujur aja saya lebih suka ini sebetulnya. Ya, lebih suka ini. Di naskih pun kalau dia alami itu lebih keren ya, lebih bagus. Nah, dia banyak gerakan-gerakan seperti ini nih. Nah, lebih lebih bebas ya, lebih enggak apa ya, enggak terlalu terkekang gitu huruf-hurufnya. Wa husnul amal, terus wa qasrul amal, ya ainnya juga enak gitu ya. Nah, seperti itu. Tadi unsur-unsur 3 itu pasti ada, ya. Musola kita lihat. Kemudian apalagi misalnya jarak ya, jarak-jaraknya. Kemudian keserasihan, lihat serasihnya dia. Ya. Ini sama ini. Tuh, satu serasi semua. Oke, kemudian mana lagi? Serasih atau apa namanya, harmoni itu bisa ditemukan juga dari satu baris lengkap ya. Contoh misalnya di sini dari segi tingginya misalnya. Nah, ini bisa bisa diatur ya. Nah, di sini misalnya mana lagi? Nah, ini ya. Jadi ada penyeimbang lah. Kita tuh buat karya tuh kayak bangunan sebetulnya. Bangunan itu kan kalau nggak simetris, kalau nggak ada penyeimbang kan juga aneh kan bangunan itu. Tiang-tiangnya misalnya apa belang-belang itu kan juga
Tapi ingat ya, kalau saya itu nggak setuju kalau misalnya khot itu dibilang selalu harus simetris. Misalnya simetris itu apa? Kanannya tingginya segini, kiri harus tingginya sama. Itu saya nggak setuju. Karena banyak juga di karya-karya itu nggak mesti simetris, nggak mesti simetris. Ya, eee, ini aja di ujungnya juga kecil-kecil aja, maksudnya pendek juga gitu, gitu. Jadi, mmm, apa namanya, seperti itu kira-kira ya, nanti kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut, saya coba jawab sebisanya ya. Oke, sekian dari saya mungkin, terima kasih, assalamualaikum tadi nggak usah salam ya? Nggak salam. Ya terima kasih Ustadz Azmi, bisa kembali dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustaz Jalal, Masya Allah penjelasannya tadi ya. Barangkali ada di antara kita yang masih bertanya-tanya, cermati, amati karya-karya sebelum kita, karya-karya juara dan lain sebagainya. Kemudian masih bingung bagaimana sih maksudnya, teknisnya itu bagaimana sih, apa aja yang harus dicermati. Nah, tadi sudah dipraktekkan langsung ya sama Ustaz Jalal. Artinya poin-poin tadilah yang harusnya kita jadi perhatian kita gitu, untuk kita tiru, untuk kita amati, dan untuk kita terapkan di karya-karya kita.